Sekarang kita tinjau suatu batang bermuatan listrik dengan panjang total L. Dan kita pilih sumbu Y sehingga melewati bagian tengah batang. Lalu sekarang kita akan mengevaluasi medan listrik karena batang tersebut di titik P yang dilewati oleh sumbu Y. Maka sesuai dengan prosedur yang dijelaskan pada segmen sebelumnya, kita pertama menetapkan elemen rapat muatan dq. Dan karena ini adalah suatu distribusi panjang, dq itu adalah lambda ds. Dan karena ini adalah sumbu x, maka ds itu adalah dx, sehingga dq itu adalah lambda dx. Kemudian yang kedua, kita tetapkan posisi elemen dq ini. Nah, ini panjangnya adalah x. Kita bisa katakan bahwa posisi elemen dq itu adalah x pada arah minus i. Gitu, sehingga posisi elemen dq adalah minus xi. Lalu posisi titik P itu ada pada H di sumbu Y, sehingga posisi titik P atau RP-nya adalah H pada arah J. Nah, kita bisa tetapkan posisi titik P dari arah elemen dq sebagai vektor R ini, kita bisa tuliskan sebagai RP dikurangi dengan R aksen. Maka kita sudah dapatkan H pada arah J ditambah dengan X pada arah I. Tentu saja besarnya kita bisa dapatkan juga sebagai akar kuadrat dari X kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Nah, sekarang setelah kita dapatkan semua bahan-bahannya, kita bisa lakukan evaluasi medan listrik pada titik P. Sekarang kita tinjau situasi di mana batang tersebut memiliki distribusi muatan yang seragam. Artinya lambda ini adalah konstan. Maka jika lambda itu adalah konstan, kita bisa keluarkan dari integrasi. Dan suku yang ada di dalam integral ini bisa kita pisahkan. Karena mereka memiliki komponen pada sumbu Y dan komponen pada sumbu X. Di mana masing-masingnya komponen pada sumbu Y dan sumbu X ini dapat kita nyatakan secara eksplisit. Akan tetapi kita juga ingat bahwa pada arah horizontal atau arah sumbu X ini, mereka karena simetri akan saling menghilangkan. Kita perhatikan saja bahwa elemen rapat muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan mereka akan memberikan kontribusi yang sama. Sehingga pada arah sumbu X ini mereka akan saling menghilangkan dan kita dapatkan bahwa medan listrik di titik P itu hanya memiliki komponen pada arah sumbu Y saja. Dan ini yang akan kita evaluasi dengan memanfaatkan sudut theta, di mana sin theta itu adalah X dibagi dengan R, lalu cosinus theta adalah H dibagi dengan R, dan tangen theta itu adalah X dibagi dengan H. Untuk mengevaluasi medan listrik pada komponen sumbu Y ini, pertama kita manfaatkan cosinus theta sama dengan H dibagi dengan R. Sehingga kita bisa ubah H dibagi dengan R pangkat 3 ini sebagai cosinus pangkat 3 theta dibagi dengan H kuadrat dx. Lalu yang kedua, untuk mengubah dx ini, kita manfaatkan tangen theta sama dengan X dibagi dengan H. Sehingga kita bisa nyatakan medan listrik pada arah komponen sumbu Y ini sebagai integral dari cosinus theta d theta dibagi dengan H. Ini adalah integral yang sederhana karena H ini konstan, kita bisa keluarkan, dan integral cosinus theta d theta itu adalah sinus theta. Akan tetapi kita lihat batasnya sekarang kita masih menggunakan batas dari X sama dengan minus L per 2 sampai dengan L per 2. Sehingga untuk mengembalikan variabel sinus theta ini kepada X, kita manfaatkan informasi bahwa sinus theta itu adalah X dibagi dengan R. Jadi jika kita masukkan, lalu kita evaluasi batasnya itu dari X sama dengan minus L per 2 sampai dengan L per 2, kita bisa dapatkan bahwa medan listrik pada sumbu Y itu adalah K dikalikan dengan lambda L dibagi dengan H akar L per 2 kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Ini adalah hasil yang sudah baik, akan tetapi jika kita ingat bahwa muatan total batang tersebut adalah Q, maka lambda dikalikan dengan L itu adalah Q, sehingga medan listrik di titik P itu adalah K dikalikan dengan Q dibagi dengan H dikalikan dengan akar kuadrat setengah L kuadrat ditambah dengan H kuadrat pada arah J.